Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Selamat datang di Naraswara Paninditan, tempat kita menjelajahi kisah-kisah agung Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, sebuah ajaran luhur yang dipercaya mengungkap rahasia kehidupan. Kita juga akan melihat bagaimana ajaran ini diteruskan hingga masa Keraton Solo, serta hubungannya dengan sastra Pedati. Mari kita mulai perjalanan menuju kebijaksanaan leluhur. Kisah sastra Jendra bermula dari seorang resi agung bernama Resi Wisrawa. Ia adalah seorang pertapa bijaksana yang dianugerahi kemampuan memahami hakikat tertinggi dalam kehidupan. Pada suatu hari, Resi Wisrawa diundang oleh para dewa untuk menerima ajaran rahasia tentang kesempurnaan hidup yang dikenal sebagai sastra Jendra. Dalam kisah ini, Resi Wisrawa tergoda oleh keindahan Dewi Uma, istri Dewa Siwa. Hubungan terlarang ini melahirkan Rahwana, sosok raja yang kelak menjadi musuh besar Rama dalam kisah Ramayana. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar, bahwa ilmu yang luhur harus diberikan pada orang yang tepat, dengan hati yang bersih. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu memiliki makna yang dalam. Dalam istilah Jawa, Hayuningrat berarti keselamatan dunia, dan Pangruwating Diyu adalah proses penyucian diri dari sifat-sifat buruk atau dia dalam bahasa Jawa kuno. Ajaran ini mengajarkan manusia untuk memahami jati diri, menjaga keharmonisan dengan alam, dan mengatasi hawa nafsu yang menjadi sumber penderitaan. Dalam praktiknya, ajaran ini bukan hanya teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kebijakan raja terhadap rakyat, dalam ritual keagamaan, hingga dalam seni seperti wayang kulit dan gamelan. Pada era Keraton Surakarta, ajaran sastra Jendra mendapat tempat istimewa. Wedaran atau pengajaran ajaran ini dilakukan secara khusus di dalam lingkungan keraton. Para raja Jawa percaya bahwa ajaran ini dapat menjadi pedoman untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Raja tidak hanya menjadi pemimpin duniawi, tetapi juga pembimbing spiritual bagi rakyatnya. Sastra Jendra diterapkan dalam filosofi pemerintahan, seni, dan budaya. Ajaran ini pun diwariskan melalui tembang Macapat, yang hingga kini masih dilestarikan. Sastra Pedati adalah bagian dari filosofi Jawa yang memiliki kemiripan dengan sastra Jendra. Dalam istilah Jawa, pedati melambangkan kehidupan manusia yang bergerak menuju tujuan hidup. Roda pedati yang terus berputar menggambarkan siklus kehidupan dan karma. Sama seperti sastra Jendra, sastra Pedati juga mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Melalui sastra Pedati, masyarakat Jawa diajarkan untuk bersyukur atas kehidupan, bekerja keras, dan hidup dengan kesederhanaan. Kedua ajaran ini saling melengkapi sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa yang selaras dengan hukum alam. Makna filosofis sastra Pedati. 1. Pedati sebagai simbol kehidupan. Pedati melambangkan perjalanan hidup manusia, seperti roda pedati yang terus berputar.
Kehidupan manusia juga berjalan dalam siklus yang tak pernah berhenti, mencakup kelahiran, kehidupan, dan kematian. Siklus ini mengingatkan manusia untuk menerima semua perubahan dengan lapang dada. 2. Roda pedati dan karma. Roda pedati yang berputar menggambarkan hukum, sebab akibat atau karma. Setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan kembali kepada pelakunya sesuai dengan usaha dan tindakannya. Hal ini sejalan dengan ajaran etika dan spiritualitas dalam tradisi Jawa. 3. Kesederhanaan dan kebermanfaatan. Pedati adalah simbol kesederhanaan dan kebermanfaatan. Alat ini membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia agraris. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia sebaiknya hidup dengan sederhana, tetapi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sesama. 4. Hubungan dengan alam. Pedati, yang ditarik oleh sapi atau kerbau, menggambarkan harmoni antara manusia dan alam. Sastra pedati mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, bekerja keras tanpa merusak lingkungan, serta mensyukuri anugerah yang diberikan oleh bumi. 5. Pelajaran tentang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, pedati juga menjadi simbol kerja keras, ketekunan, dan ketabahan. Filosofi ini mengingatkan manusia untuk menjalani hidup dengan usaha yang penuh kesungguhan, karena kesuksesan hanya bisa dicapai melalui kerja keras yang tulus. Di zaman modern, sastra Jendra dan sastra pedati tetap relevan. Nilai-nilai luhur ini mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan lingkungan, menjaga etika, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Ilmu leluhur ini menjadi warisan yang patut kita pelajari dan amalkan, agar nilai-nilai kebijaksanaan tetap terjaga dari generasi ke generasi. Filosofi sastra pedati, meskipun berasal dari masa lalu, masih relevan di era modern. Nilai-nilai seperti hidup sederhana, bekerja keras, menjaga harmoni dengan alam, dan memahami hukum karma dapat menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan hidup saat ini. Sastra pedati juga sering disejajarkan dengan ajaran-ajaran lain seperti sastra Jendra, yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Keduanya memberikan inspirasi bagi masyarakat Jawa untuk tetap terhubung dengan tradisi, sambil menjawab kebutuhan zaman. Kesimpulannya, sastra pedati adalah pelajaran hidup yang sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, menghargai proses kehidupan, dan senantiasa menjadi individu yang bermanfaat bagi sesama. Filosofi ini adalah salah satu warisan budaya yang patut kita pelajari dan lestarikan. Demikian kisah tentang asal-usul sastra Jendra. Perjalanan ajaran luhur dari Resi Wisrawa hingga Keraton Solo, serta hubungannya dengan sastra pedati. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi kita semua untuk terus menjaga warisan leluhur yang begitu berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita terus dapat menggali kearifan lokal Nusantara bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.